Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai nilai tukar perdagangan, orientasi ekspor, dan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara era pasca hilirisasi mineral. Kita masuk pada pendahuluan dan latar belakang. Yang pertama ada ketergantungan ekstraktif, di mana Sultra bertahun-tahun bergantung pada ekspor biji nikel mentah atau nikel ori, menempatkan daerah pada posisi rentan terhadap volatilitas harga global. Yang kedua yaitu kebijakan hilirisasi, di mana larangan ekspor biji nikel mentah memicu transformasi menuju produk olahan bernilai tinggi, yaitu seperti ferronikel dan baja tahan karat. Yang ketiga ada dinamika moneter kompleks, yaitu fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak ganda pada margin eksportir dan biaya impor komponen mesin smelter. Nah, selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana yang pertama ada dampak nilai tukar, yaitu fluktuasi rupiah terhadap kinerja keuangan dan daya saing produk olahan mineral Sultra di pasar internasional. Yang kedua orientasi ekspor, di mana pengaruh pergeseran orientasi ekspor terhadap struktur nilai perdagangan dan posisi tawar atau bargaining power di suatu daerah. Yang ketiga, hambatan struktural, kendala seperti kendala infrastruktur, logistik, energi, serta sumber daya manusia lokal dalam mendukung industri smelter. Yang keempat, ada keterlibatan UMKM, di mana potret keterlibatan dan kendala UMKM lokal untuk masuk dalam rantai pasok global di industri smelter. Selanjutnya yang kelima, sinergi kebijakan, koordinasi antar instansi untuk mengoptimalkan dampak positif hilirisasi secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka, di mana yang pertama ada teori nilai tukar, purchasing power parity, interest rate parity, dan model framing untuk transmisi moneter. Yang kedua ada orientasi ekspor, yakni keunggulan komparatif menurut Ricardo atau Hexer-Ohlin dan model Diamond Porter, yang berisi pergeseran dari keunggulan sumber daya alam ke modal dan teknologi tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi wilayah, export based theory atau North dan Growth Pole Theory atau Baroque mengemukakan bahwa kawasan smelter sebagai kutub pertumbuhan dengan efek multiplier. Selanjutnya ada hasil penelitian nilai tukar dan transformasi ekspor, di mana tema yang pertama itu pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan ekspor. Depresiasi rupiah memberikan keuntungan jangka pendek bagi eksportir melalui peningkatan nilai konversi pendapatan dolar ke rupiah. Selanjutnya, volatilitas tajam memicu ketidakpastian biaya operasional karena industri smelter masih bergantung pada komponen impor berdominasi dolar. Selanjutnya, dampak bersifat ganda seperti menguntungkan sisi penerima namun membebani sisi pembiayaan mesin dan peralatan. Tema yang kedua yaitu transformasi orientasi ekspor pasca hilirisasi, di mana ekspor bergeser dari biji mentah bernilai murah menjadi produk olahan premium. Selanjutnya, meski volume fisik berkurang, nilai ekonomi yang dihasilkan jauh lebih tinggi dan lebih stabil. Struktur ekspor baru menciptakan ketahanan terhadap guncangan harga spot internasional. Kita masuk pada manajemen risiko dan terms of trade, di mana tema yang ketiga ya berisi strategi manajemen risiko nilai tukar atau hedging. Yang pertama itu ada forward contract, di mana penggunaan kontrak forward inti bank untuk mengunci kurs dan memastikan kepastian biaya. Yang kedua ada natural hedging, di mana menyimbangkan penerimaan dolar langsung untuk membiayai kewajiban dalam
denominasi dolar. Yang ketiga ada kepatuhan DHD, mematuhi aturan devisa hasil ekspor atau DHD Bank Indonesia sebagai bagian dari manajemen risiko terstruktur. Nah, selanjutnya tema yang keempat yaitu terms of trade dan posisi tawar daerah, di mana pasca hilirisasi nilai tukar perdagangan sultra membaik, menandakan harga komoditas ekspor naik lebih cepat dari harga barang impor, di mana naik kelasnya itu sultra bertransformasi dari sekadar penambang menjadi pusat industri strategi global. Yang kedua, kontrol pasokan, yaitu memiliki kendali atas pasokan bahan baku masa depan atau nikel untuk baterai teknologi. Selanjutnya, tantangan struktural dan integrasi UMKM. Manfaat hilirisasi belum optimal merembes ke seluruh lapisan ekonomi daerah. Yang pertama ada infrastruktur logistik, di mana keterbatasan kapasitas pelabuhan dan kondisi jalan menuju kawasan industri menghambat efisiensi distribusi ekspor. Yang kedua, stabilitas energi, di mana pasokan energi yang belum stabil menjadi kendala operasional bagi keberlangsungan produksi smelter skala besar. Selanjutnya, kesenjangan sumber daya manusia, di mana kualitas sumber daya manusia lokal belum memadai sehingga ketergantungan terhadap tenaga ahli eksternal masih sangat tinggi. Yang keempat ada kehambatan UMKM, yaitu UMKM lokal kesulitan memenuhi standar kualitas, modal, dan akses informasi untuk menjadi vendor rantai pasok smelter. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Hilirisasi terbukti memvalidasi hipotesis export-led growth dan memperkuat posisi tawar sultra di pasar internasional. Yang pertama itu infrastruktur dan logistik, di mana perbaikan kapasitas pelabuhan dan akses jalan ke kawasan industri untuk memangkas biaya logistik ekspor. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia lokal, pelatihan kejuruan teknis standar industri agar tenaga kerja lokal mampu mengisi kebutuhan operasional smelter. Selanjutnya ada integrasi UMKM inklusif, di mana regulasi daerah yang mewajibkan kemitraan atau vendorisasi antara industri smelter besar dengan UMKM lokal. Yang terakhir ada stabilitas moneter, di mana Bank Indonesia memperkuat sosialisasi instrumen lindung nilai atau hedging kepada pelaku usaha guna memitigasi risiko nilai tukar. Keberlanjutan pertumbuhan Sulawesi Tenggara masyarakat, sinergi antara pengolahan moneter yang prudent, penguatan kapasitas daerah, dan inklusivitas ekonomi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan demikian PPT saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.